Aboy. Baik, kita mulai ya. Ya, jangan dulu ada yang berbicara. Nanti dikasih waktu untuk jelas. bicara. Apa? Kelompok 2, kendaraan kelompok 2. Nah, kamu aja yang pakai ya. Baik, kita mulai ya. Mohon perhatikan dulu. Jangan adalah yang ngobrol nanti. Yang bersuara ada sesi tanya jawabnya ya. Jelas ya? Halo? Ya? Ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun semuanya. Anak-anakku yang Sampai. Bapak banggakan. Pertama-tama sebelum kita mengawali kegiatan materi, mari kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, kegiatan kita, khususnya kegiatan PLS ini berjalan dengan lancar sampai selesai sesuai dengan waktunya dan mendapatkan keberkahan juga ridho dari Allah. Kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, berdoa, dimulai. Selesai, terima kasih. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan pada panutan alam kita, pemimpin umat, penebar rahmat, pembawa amanat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita di akhir kiamat mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Al-Fatmah Cianjur. Mudah-mudahan anak-anak sekalian cita-cita sekolah ke SMK Al-Fatmah ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Dan ketika nanti bisa bertatap muka di sekolah, Bapak harapkan selalu menerapkan sikap disiplin. Mudah-mudahan sekolah di sini betah, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, anak-anakku yang Bapak banggakan, saat ini Indonesia khususnya umumnya dunia lagi terdampak pandemi virus Corona 19. Maka dari itu Bapak akan selalu mengingatkan, akan selalu menjaga protokol kesehatan. Di rumah atau keluar rumah atau di mana saja, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, atau pakai hand sanitizer. Pokoknya jaga kesehatan. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan seperti yang sudah ditayangkan PowerPoint-nya yaitu tentang kesadaran hukum. Sebelum membahas materi, mudah-mudahan waktunya cukup, kita punya waktu 40 menit. Tak kenal maka tak sayang, ada peribahasa seperti itu. Maka dari itu, siapa ini Bapak? Maka Bapak akan perkenalkan diri dulu.
Ini profil singkat Bapak, nama Rino Agung Raharjo SH. SH itu sarjana hukum ya. Lahir di Cianjur 4 Juli 1984. Alamat di Perum Kota Baru, Blok B6, nomor 12, Cilaku, Cianjur. Mungkin ada yang sekampung, kampung halaman di BTN. Ya, mudah-mudahan ada ya, kalau nggak ada ya. Itulah alamatnya. Dan tahun ini Bapak diberi amanah dan tanggung jawab di SMK Al-Fatmah ini sebagai guru PPKN nanti. Kita akan belajar PPKN selama kelas 10 di sini. Dan juga sebagai pembina OSIS insya Allah, lalu sebagai kepala perpustakaan. Di luar praktisi sebagai seorang guru, Bapak juga sebagai seorang advokat atau yang lebih dikenal dengan pengacara. Tapi bukan pengangguran banyak acara ya, bukan. Ini asli pengacara. Jadi menerima konsultasi hukum, mendampingi masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Itu. Dan nomor WhatsApp Bapak itu di bawah ada, itu nomor simpati. Dan di pinggirnya itu keluarga Bapak. Alhamdulillah Bapak sudah punya istri, baru satu. Ya. Anak mau 3, itu yang 2 laki-laki, sekarang lagi mengandung usia 8 bulan lah. 1 bulan lagi insya Allah melahirkan. Nanti mengandung lagi dan melahirkan lagi insya Allah ya. Dan Alhamdulillah setelah di USG ternyata perempuan. Mudah-mudahan lebih cantik dari istri saya. Amin. Cukup perkenalannya ya. Karena ini virtual seperti ini, saya buka masker dulu. Siapa tahu nanti di luar sana ketemu gitu ya. Mau di mana saja, sapa lah. Asal jangan minta duit lah ya. Saya buka ya. Nah, jelas? Oke. Terima kasih, cukup perkenalannya. Untuk semuanya untuk peserta saya nyatakan saya kenal lah semuanya. Insya Allah nanti bisa bertatap muka. Mudah-mudahan virus pandemi ini hilang dari jagat raya ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tadi sudah ada di slide pertama tentang sadar hukum. 2 kata dari kata sadar dan hukum. Tujuannya apa? Tujuannya yang paling penting kita supaya mentaati berbagai aturan yang ada di lingkungan keluarga, taat di lingkungan masyarakat, taat di lingkungan sekolah, dan juga di bangsa dan negara. Jadi sadar akan adanya peraturan yang mengikat kita dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau melanggar, yang namanya sanksi hukum itu berat. Mulai dari sanksinya teguran, ada sanksi denda, dan juga ada sanksi penjara. Nah ini yang paling berat. Saya yakin di antara semua anak-anakku ini tidak mau ada yang dipenjara, ya kan? Ada nggak? Pasti nggak ada. Mudah-mudahan tidak tersangkut masalah hukum ya. Secara garis besar saja untuk kesempatan ini Bapak membahasnya. Secara rincinya nanti kita bertemu di mapel PPKN-nya, di mapel PKN. Itu tersendiri ada babnya tentang hukum. Karena kalau dibahas sekarang tidak cukup waktu hanya 40 menit. Kalau berbicara hukum, wah panjang lebar lah. Karena yang namanya keluh kesah tentang aturan, semuanya pasti ada. Nah itu tujuannya yang paling penting, saya harapkan di keluarga kalian taat terhadap orang tua, di sekolah nanti taat terhadap tata tertib yang ada di sekolah, hormat kepada guru, dan sebagainya lah keluarga besar di sekolah. Di masyarakat juga sama, taat dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, apalagi di negara, karena hukum negara itu memaksa. Jelas ya sampai sini ya? Oke, Jelas. selanjutnya berbicara sadar hukum, kita harus mengetahui dasar hukumnya. Dasar hukum kita terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita ketahui bersama dan selalu dibacakan di dalam upacara pembukaannya. Yaitu terdapat di dalam pasal 1 ayat 3.
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti setiap perilaku kita, tingkah laku kita selama berada di negara Indonesia semuanya diatur oleh hukum. Dengan aturan yang sering kita kenal namanya adalah Undang-Undang Rino. Nah gitu. Ya, Undang-Undang Rino. Undang-Undang RI nomor, nah itu. Jadi nama saya ada dalam undang-undang, setiap undang-undang itu ada. Undang-Undang Rino. Jadi kalau ingat nama saya ingat undang-undang saja. RI nomor gitu. Ini yang dasar hukumnya. Sekali lagi dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Sampai sini mudah-mudahan jelas dulu ya sampai dasar hukum. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 4 hal. Bapak membatasinya. Tolong nanti ada pertanyaan, ada tugas di setiap slide-nya. Jadi siapkan PowerPoint-nya atau apalah untuk ditulis nanti dikerjakan di dalam kertas tugasnya. Ada yang sudah di-share kan? 4 poin yang akan kita bahas, Bapak rangkum. Yang pertama kita bahas tentang kesadaran hukum itu sendiri. Apa itu sadar, apa itu hukum. Kedua, tentang pelanggaran hukum oleh pelajar. Nah, di contohnya sudah ada tuh, di pinggir ada gambar ya, ada anak SMP naik motor. Kalian sudah pasti menilai bagaimana itu anak SMP bertiga naik motor memakai helm. Nah, itu sadar hukum atau ente? Kayak gitu aja ya, simpel. Yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Apa saja nanti faktornya? Dan yang terakhir, tentu dari semua yang kita bahas dari poin 3 itu, yang diharapkannya adalah anak-anakku sekalian bisa berperilaku tingkah laku kita sesuai dengan hukum atau aturan yang ada. Itu. Ini poin-poin kita ya. Jelas ya? Oke, kita bahas yang 4 poin ini. Mudah-mudahan sampai waktunya. Yang pertama, seperti yang Bapak tadi sampaikan, pertama tentang 2 kata itu tadi. Kalau berbicara sadar hukum berarti kita berbicara tentang sadar dulu. Kata sadar sudah tidak asing. Sering kita ucapkan ya. Terutama kepada teman kita, kepada orang yang kita lihat, namun Gak jelas Pak suaranya. tarik deui kumaha? Jaringannya mungkin. Ya mudah-mudahan lah. Yang lain gimana, jelas nggak? Coba tes lagi. Kelompok Jelas, 1, ya. Kelompok 2 ini. Gak jelas suaranya. Gimana? Jelas nggak? Dewa sarangan. Sharing Doi ipang niangan ka. Kumaha atuh teu jelas mah percuma suarana. Bapak joget wae, praktekeun. Joget Pak. Joget Pak. Balik deui. Dari Pak awal hibur, tadi Pak. tidak jelas suaranya dari awal. Ya. Enggak. jelas. Cuman Itu jaringan lah. Tumak Pak. Jelas suaranya. Dilanjut ya. Anu teu jelas, nya sing jelas we lah. ya, Pak. Ada slide aja kan? Lihat slide aja, lihat slide. PPT-nya lihat aja yang tidak dengar jelas suara Bapak ya. Ulangi lagi. Kata sadar itu sendiri bahwa kita harus merasa, tahu atau ingat. Oh, gitu. Oh, nah gitulah ya. Oh iya. Harus tahu bahwa ini tuh salah. Harus tahu bahwa ini tuh benar gitu. Seperti yang tadi Bapak contohkan, sadar berarti itu normal ingatannya. Beda dengan orang yang tidur teu sadar-sadar. Ari kumaha ngagelis oge keur sarema anggerwe calangap teu bisa kumaha. Teu sadar soalnya. Ya. Pas bangun mau tidak mau pasti saya mah peureum, nya emang peureum. Tapi teu sadar, calangap. Kadang ketika kita tidur ari motah naon bahasa Indonesia nya? Wah, yang asalnya tidur di kasur bisa kemana kan teu eling teh gitu.
Padahal ya secara aturan tidur ya di kasur di situ. Yang asalnya tidur terlentang jadi nangkuban, ya terlungkup gitu. Seperti itu. Orang tidak sadar akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu kata sadar sendiri. Nah, saya tanya sekarang, anak-anakku yang berada di rumah masing-masing sadar tuh? Nah, gitu. Sadar semuanya ya. Yang paling penting kita menyadari sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sadar tuh? Sadar kita sebagai makhluk Tuhan? Ya bagus lah. Ya. Kita harus menyadari kita sebagai makhluk Allah ya, yang semata-mata hanya untuk Kok hilang? Ri. Loga. Ri. hukumannya. Udah sholat, anggar we gitu. Tapi nanti dirasakannya ketika kita meninggal. Nah kalau hukum secara nyata, tegas, dan memaksa. Makanya hati-hati. Dengan kata lain berarti peraturan adalah buat apa adanya aturan? Supaya menjadi pedoman kepada kita semua, supaya hidup tertib dan teratur. Nah, eta inti. Kunaon make aturan supaya tertib, teratur, aman, nyaman, sakinah, mawadah, warohmah, kayak itu nama lah. Ya, semuanya. Kalau tidak ada aturan, manusia atau kita akan berperilaku sewenang-wenang, saenakna. Berarti dengan demikian hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi hati-hati ya. Nah, mari kita gabungkan kalau begitu. Apa itu disadar hukum? Nah, di bawah ada tugas tuh, lihat di slide. Tugasnya silahkan cari apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Sok gabungkan. Ya, tulis di lembar kerja yang sudah dikirim nanti. Dicatat. Sudah dicatat, sudah. Itu pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Nah, itu. Jelas tugasnya? Oke. Kalau sudah jelas, halo?
Jawabnya. Oke lah. Ya, Oke. Pak. Halo, Pak. Itu tugasnya. Pak. Jadi silakan oleh anak-anakku sekalian mengartikan, mencari definisi naon ari sadar hukum teh. Sok gabungkeun tuh. Sadarannya sudah ada, hukumnya sudah ada, pengertiannya di slide, silahkan gabungkan. Kalau begitu, apa itu kesadaran hukum? Oke lah, ngarep hapelannya. Nyantai. Area kene hadir. Halo. Pak. Iya, Bapak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ya, bagus. Bohong. Iya. Ya, sudah. Ya. Sedih dari Silakan Wi. lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera bertatap muka lah ya. Kalau seperti ini kita ada jarak LDR gitu. Kalau LDR kan tidak terasa ke dalam Halo. hati. Ya. Iya, Pak. Iya. Ya, kalau LD Jadi belajar itu belajar dengan hati. Kalau ingin belajar dengan hati berarti harus ada di sampingku gitu. Kalau jauh-jauh sulit, nanti tergoda yang ada di samping saya gitu ya. Ya mudah-mudahan segera berlalu lah yang namanya COVID. Oke, dilanjut itu mengenai sadar hukum. Silahkan cari tahu. Amin. Selanjutnya yang kedua, tentang indikator. Amin. Indikator kesadaran hukum. Pas Istilah suaranya lainnya gak tujuan jelas. dari Pak, suaranya gak jelas, Pak. tujuan dari kita sudah sadar hukum itu sendiri, seperti yang gambar di samping, bahwa stop perilaku menyimpang. Hukumaha ari nu nyimpang. So itu gambarnya gambar visual lah ya. Ada gambar yang sedang berkelahi, ada yang tersesat, ada yang PLS. Oh, baiklah. Iya, kedua gitu. Mana sih Dinda teh mana? Ngopi Terus? dong. Mending Ya, Mana ngopi begitu bahan? Iya, betul. Nyata Riri bagata cenah ayakeun ya orang aya. itu sih karena ya. Mau apa, Teng? Sombong. Ngomong. Jadi dia kawan. Ayo tak. Yun aja. Lebih ulin. Tapi kita ini naon keadaan yang dicita-citakan teh kayak- kesesuaian antara hukum Akang. dan nilai yang ada. Tuh, Din kan. ini indikatornya. Stop, pokoknya perilaku yang menyimpang. Nanti di akhir seperti apa yang menyimpang itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, perlu Din masih Dinda teh. Naon? Kita tahu dangkeun teh. Hudangkeun atuh. Payah kieu sare kene. Galau budak teh. Manfaat yang fungsi beda dodol 5 meter. fungsi namun
bahwa kalau tidak taat nanti akan dikenakan sanksi yang paling berat. Sanksinya adalah sanksi penjara. Nah itu, makanya harus sadar hukum. Apalagi, kenapa harus taat? Untuk menjaga silaturahim. Kebayang kalau misalnya kita dengan sesama manusia terjadi konflik, terjadi perselisihan, diselesaikan dengan kekerasan, boro-boro silaturahmi, nu aya pasea, ya. Nah, makanya kita harus sadar, dengan tetangga harus rukun, dengan teman nanti di sekolah harus saling tegur sapa, saling membantu, di masyarakat jangan meresahkan, di negara apalagi harus taat terhadap undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Kalau kita sering melanggar hukum, hubungan baiknya, silaturahminya nanti akan jelek juga. Di sekolah nanti misalnya masuk dengan tatap muka, kalau kita selalu melanggar tata tertib, bisa jadi nanti guru memberikan nilainya jelek, kan gitu. Itu jadi silaturahmi yang jelek. Oh, si Ama nih, si ini nih, karena jarang masuk ke kelas, datang ke sekolah kesiangan, akhirnya penilaian guru nanti jelek, nilainya kecil. Makanya kalau siswanya, peserta didiknya taat terhadap aturan, sadar hukum, sadar aturan, insya Allah hubungan baik dengan Bapak Ibu guru, dengan pihak sekolah akan diberikan pula nilai yang baik. Ini pentaatan hukum itu ya. Pokoknya dan sebagainya kebawahnya sudah dibahas sebagai hubungan baik sesama rekan manusia. Harus sadar tentang hak asasi manusia kita. Penghargaannya diharapkan hukum menghasilkan ketertiban dan ketentraman. Baik di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, khususnya umumnya di negara lah gitu ya. Dan yang diharapkan sadar hukum ini harus terus ditingkatkan dan dipahami aturan mana saja yang melarang kita berbuat perilaku melanggar hukum itu sendiri. Ya. Jadi silakan tingkatkan kesadaran hukumnya. Insya Allah kalau semua lapisan masyarakat kesadaran hukumnya meningkat, masyarakat akan sejahtera, aman, tentram, damai, perekonomian pun meningkat. Kalau terjadi terus masalah konflik tidak sadar-sadar terhadap hukum, hancurlah negara ini. Seperti zaman sekarang ya, karena berbeda pilihan kemarin masih terjadi konflik. Berbeda pendapat, pasea, berbeda keinginan, pasea deh. Ada kemauan terhadap orang tua, ngamuk ke orang tua. Awas, jangan ya. Jangan sampai ada ya, nanti setelah menjadi siswa Al-Fatmah, jangan sampai dengan orang tua, kalian malah tidak menghormati, karena ada kemauan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus sadar taat terhadap hukum. Nah, selanjutnya, nah ini ada gambar nih, kelihatan nggak ya? Ada. Nah itu di atas. Nah ini nih masa-masa remaja kita. Samalah Bapak juga masih remaja, baru 25 tahun. 25 tahun ngolotkeun. Oh, ada gambar. Yang paling kiri ada gambar siswa tuh, pelajar lagi naik tembok sekolah. Coba ayat tuh. Saya harap nanti di sini tidak ada ya, karena tidak ada tembok sekolah seperti itu di sini mah. Kayak pagar. Yang dulu-dulunya seperti itu, saya Bapak harapkan mudah-mudahan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Kalau istilah lainnya seperti itu apa namanya? Kabur, ya. Oh, mabar. Oh, mabar. Ah, ada enosok. Nanti jangan. Saya harapkan setelah menjadi siswa SMK Al-Fatmah tidak melakukan seperti itu. Jadi pulang sebelum waktunya dan tidak ada izin dari guru atau petugas piket di sekolah. Akhirnya ya naik tembok seperti itu. Bagaimana kalau misalkan pas turunnya celaka, kakinya, waduh kayaknya potong. Wah jangan lah. Yang tengah tuh, pembulian. Perempuan itu
Sekarang juga perempuan ada yang begitu ya. Bapak harapkan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang tidak sadar hukum. Yang paling kanan gambar di atas ada minuman-minuman tuh. Kayak botol lah. Itu pasti ada isinya. Minuman keras. Wah ini bahaya. Ini mengenai minuman keras. Termasuk narkoba. Besok akan dibahas lagi dengan Bapak di materinya ya. Tentang narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan zat adiktif lainnya. Besok materinya. Nah semua gambar di atas itu merupakan pelanggaran-pelanggaran, kenakalan-kenakalan remaja yang tidak sadar terhadap hukum. Jadi menyimpang perilakunya. Bapak harap tidak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. Contoh lainnya banyak lah. Dari rumah berangkat, tidak nyampe ke sekolah. Nyampe na duka ke mana? Bisa jadi ke warnet main game. Bisa alun-alun. Kemana lagi ya? Ke pacarnya, ke rumah pacarnya, bobogohan. Wah jangan ya. Atau nongkrong di jalan. Bahaya, itu jangan dilakukan. Yang rugi diri kita sendiri. Karena saya yakin yang sekarang masuk ke SMK Al-Fatma kelas 10 rata-rata usianya 15 ya. Ya sebentar lagi dewasa. Dewasa itu 17 tahun. Bukan dewasa gede wadah sangu ya. Tapi dewasa dari segi umur. Saya harap, Bapak harap umur sudah mau 14, 15, sudah dianggap mau dewasa, sehingga kalian sudah mengetahui mana yang sesuai dengan aturan, mana yang tidak. Jadi perbuatan kita seperti itu. Kalau perbuatan kita menyimpang, seperti yang dilakukan seperti contoh yang gambar itu, maka akan dikenai hukuman atau sanksi. Makanya kita harus sadar. Kalau tidak mau diberikan hukuman atau sanksi, sadar. Kudu sadar terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Nah, sampai situ jelas ya? Enggak. Dilanjut.